على الفلاح. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-fiqh. Amma ba'du. Qala al-Qadhi Abu Suja' rahimahullahu ta'ala, faslun wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsah. Wa qala Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala, i'lam anna syarta fil lughati al-alamah wa minhu asyratus sa'ah wa fil istilahi ma yalzamu min adamihi adamu sihhati wa laysa biruknin wa hadha huwa al-muradu huna. كذا ذكره بعض الشراح وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطا وأما ما ذكره الشيخ فهو ليس كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kena asap. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Syarh Ghayatul Ikhtisar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Pembahasan kita kali ini syara'itu sihhatis shalah. Syarat-syarat sah salat. Dan kata Syekh Abdul Suja', faslun wa syara'itu sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Syarat-syarat salat sebelum masuk ke dalam salat ada 5 hal. Di sini berarti syarat sah salat. Yang pertama itu kan taharatul a'dha' minal hadathi wan najas, itu nanti akan kita bahas. Sucinya anggota tubuh dari hadas dan juga najis. Kemudian yang kedua sutratul aurah bilibasin tahir, menutup aurat dengan pakaian yang suci yang tidak ada najisnya. Yang ketiga al-wuqufu bimakanin tahir, yaitu berdiri di atas tempat yang suci. Jadi tempat harus suci dari najis. Kemudian al-ilmu bidukhulil waqt, masuk ke waktunya. Dan yang kelima istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, itu syarat sah salat. Dan itu harus dipenuhi sebelum memulai salat. Qala Al-Hisni rahimahullah, i'lam anna syarta fi salat fil lughati al-alamah wa minhu asyratus sa'ah. Ketahuilah bahwasanya syarat dari segi bahasa maknanya alamah, itu tanda. Ya, darinya kemudian terwujud kalimat atau istilah asyratus sa'ah, yaitu al-alamatus sa'ah. Maksudnya apa? Alamatu qurbis sa'ah. Wa fil istilah, adapun dari segi istilah, syarat maknanya adalah ma yalzamu min adamihi adamus sihhati wa laysa birukn. Syarat adalah apa yang ketiadaannya melazimkan ketiadaan keabsahan. Syarat adalah apa yang ketiadaannya mengharuskan tidak sahnya sesuatu. Kalau hal itu tidak ada, maka sesuatu itu tidak dianggap sah. Maka itu maknanya syarat. Itu artinya ada syarat. Ya, ma yalzamu min adamihi adamus sihhati wa laysa biruknin. Itu apa yang ketiadaannya melazimkan tidak sahnya sesuatu, dan itu bukan merupakan rukun. Itu syarat. Hadza huwa al-muradu huna, kadza dzakarahu ba'd asy-syurrah. Sebagian pensyarah kitab-kitab fiqih dan usul itu juga mendefinisikan syarat dengan definisi ma yalzamu min adamihi adamus sihah. Wa huwa sahihun in adadna al-mubtilati syuruta. Definisi tersebut benar jika kita menjadikan atau menghitung mubtilatus shalah sebagai syurut juga. Jika kita menghitung pembatal-pembatalan salat itu sebagai syarat juga. Apa pembatal salat? Di antaranya apa? Ya, berhadas.
ya ketika sholat ya, berbicara ketika sholat. Maka kalau kita jadikan itu sebagai syarat, maka cocok dengan definisi tadi. Di antara syarat sah sholat yaitu tidak berbicara ketika sholat. Itu kalau kita pakai definisi ma yalzamu min adamihi adamus sihhati wa laysa birukn. Wa amma ma dzakara asy-syaikhu falaysa kadzalik. Adapun yang disebutkan oleh Syekh dari 5 syarat sah salat, maka tidak cocok dengan definisi ma yalzamu min adamihi adamus sihhah. Baik, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah thumma inna as-salata laha syurutun wa arkanun wa ab'adun wa hay'atun. فالشروط كما ذكره الشيخ 5 وعدها النووي في المنهاج أيضا 5 إلا أنهما اختلفا في الكيفية. طيب ثم قال ثم إن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاد وهيئات. Salat memiliki apa? Memiliki 4 hal. Ada syarat, ya, ada arkan, ada ab'ad, ada hay'at. Dalam fikih Syafi'i, maka di sini ada speciality, yaitu masalah sunan ab'ad dan sunan hay'at. Ya, jadi sunan dalam salat di fikih Syafi'i ada sunan ab'ad, ada sunan hay'at. Pertama di sini syurut. Syarat itu sebenarnya ada syarat sahih, syartu wujubi shalah ada, ya, kemudian ada syarat sihhatis shalah, ya, itu ada. Dan apa yang dibahas sekarang itu syarat atau syurut atau syara'id sihhatis shalah. Kemudian arkan, yang mana arkan bedanya rukun dengan syarat, yaitu syarat di luar dari mahiyatis shalah. Faham? Mahiyah tahu? Mahiyah? Mahiyah itu esensi, hakikat dari benda atau sesuatu tersebut, itu mahiyah. Misal, handphone hakikatnya adalah handphone. Ini mahiyah. Komponen yang ada di handphone ini dari hardware dia, maka ini juga termasuk bagian dari mahiyah handphone. Ya. Dan apa yang bukan dari bagian dari handphone ini, itu bukan mahiyah, bukan hakikat handphone. Jadi syarat itu di luar dari mahiyah salat. Sedangkan rukun itu masuk di dalam mahiyah as-salat, hakikat salat. Itu bedanya. Makanya rukun itu adalah bagian dari salat pada bagian intinya. Seperti misalnya ruku', sujud, baca Al-Fatihah, itu bagian dari salat. Ya, tetapi ketika disebut misalnya masalah menghadap kiblat, apakah itu bagian dari salat? Sebagian ulama mengatakan itu bukan bagian dari salat karena itu syarat sah. Sebagian ulama lainnya mengatakan itu merupakan bagian dari salat karena ketika salat dia tetap menghadap kiblat. Hanya saja para ulama mengatakan ini termasuk syarat sah salat, ya. Bolak-balik ya. Anginnya nyari aneh, kalau nyari ikan lah, ya. Syarat sah salat karena dilakukannya itu, dipersiapkannya sebelum terwujudnya salat. Tapi kemudian ada rukun, ada ab'ad. Nanti insyaallah dijelaskan di sini, dijelaskan sedikit insyaallah perbedaan ab'ad dengan hay'at. Jadi sunan ada 2 dalam fikih Syafi'i. Ada sunan ab'ad, ada sunan hay'at. Perbedaannya itu adalah di ijbar, ya, di penanggulangan kesalahan atau meninggalkannya, yaitu dilakukan sujud sahwi atau tidak. Nanti insyaallah. Jadi ada ab'ad, ada hay'at. Baik, kita lanjut. Fasyurutu kama dzakarahu asy-syaikhu 5. Maka syarat-syarat sah salat sebagaimana disebutkan oleh Syekh ada 5. Wa'addaha an-Nawawi fil Minhaj aidha 5. Dan Imam Nawawi menyebutkan, menghimpun syarat sah salat ada 5 juga di Minhajut Talibin. Illa annahuma ikhtalafa fil kaifiyah, tetapi keduanya antara Syekh Abu Suja dengan Imam Nawawi itu memiliki perbedaan dalam tata cara penyebutan
tariqah menjelaskan syarat sah salat. Jadi matan fikih Syafi'i yang paling populer itu dua. Paling populernya. Yang pertama Minhajut Talibin, yang kedua matan Abi Syuja' ini. Ya. Minhajut Talibin lebih tinggi kadarnya dari beberapa sisi. Pertama dari sisi penulis, yaitu Imam Nawawi, makanahnya dalam fikih Syafi'i jauh lebih unggul daripada Abu Syuja'. Abu Syuja' tidak terketahui karyanya kecuali matan Abu Syuja' saja. Sementara Imam Nawawi terketahui karyanya dari bidang fikih beberapa kitab. Dari kitab Minhajut Talibin, Daqaiq Minhajut Talibin, kitab Rawdatul Talibin, kitab Al-Majmu' walaupun tidak sampai lengkap. Juga dalam bidang hadis dan dalam bidang zikir, Tazkiyatun Nufus, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, maka dari segi penulisnya memiliki derajat lebih tinggi. Dari segi matannya memang tingkatan Minhajut Talibin itu agak sedikit menengah. Karena lebih tinggi bahasanya dan lebih meriwayatkan khilaf di antara ulama Syafi'iyah dengan kalimat ringkas seperti begini hukumnya fil asah, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab, fil azhar menurut pendapat yang zahir dalam mazhab. Sementara dalam matan Abi Syuja' tidak, murni dalam matan Abi Syuja' hanya menyebutkan hukum dan juga ibarah fiqhiyah. Namun dalam matan Minhajut Talibin Imam Nawawi maka itu lebih tebal dan jauh lebih tebal dan juga lebih luas, ya. Ya begitu sekilas tentang Minhajut Talibin dan juga matan Abi Syuja'. Maka seseorang ketika memulai fikih Syafi'i kalau bisa dia memulai dari matan Abi Syuja' terlebih dahulu dibandingkan Minhajut Talibin. Wahtaraz Syekh, fadal. Ahsanallahu ilaikum. وقال رحمه الله واحترز الشيخ بقبل الدخول فيها عما وجد فيها وهو مبطل فإنه لا يعد شرطا فإنه لا يعد شرطا بل يعد مانعا وهو اصطلاح جماعة منهم النووي في شرح المهذب والوسيط. وقال الصواب أنها مبطلات لا شروط وعد في الروضة المبطلات شروطا فذكر 5 ثم قال السادس السكوت عن الكلام السابع الكف عن الأفعال الكثيرة الشرط الثابت الإمساك عن الأكل فصارت 8 ولهذا قال في أصل الروضة شروطها 8. طيب. واحترز الشيخ بقبل الدخول فيها عما وجد فيها وهو مبطل. Dan Syekh yaitu Abu Syuja' rahimahullah berihtiraz, yaitu menyebutkan kalimat qabla ad-dukhuli fiha itu untuk apa? Ihtiraz, menjaga-jaga dari amma wajada fiha. Jadi beliau ingin membedakan antara hal-hal yang dilakukan qabla ad-dukhuli fiha, sebelum masuk dalam salat, berupa syarat sah salat. Itu hal yang berbeda dengan sesuatu yang wajada fiha, wajada fis salah, sesuatu yang ada pada salat. Yang mana ma wajada fiha atau ma wujida fiha, amma wujida fiha, yaitu amma wujida fis salati, itu bisa tergolong mubtilat. Karena pembatal itu ada ketika apa? Ketika yang dibatalkan itu sudah terwujud. Adapun kalau belum terwujud, maka bukan pembatal namanya. Misal antum dalam keadaan wudu, dalam keadaan tahir, suci wudu, kemudian antum kentut. Kentut ini berarti mubtilah, pembatal. Kenapa pembatal? Karena kesucian antum telah terwujud. Kalau misalnya antum dalam keadaan berhadas, sebelum wudu antum kentut, apakah kentut ini membatalkan wudu? Wudu aja belum, gitu ya. Maka bedakan antara syurut dengan mubtilat. Kalau misal syurut itu biasanya sebelum terwujudnya sesuatu yang disyaratkan. Kalau misalnya mubtilat itu biasanya ketika telah terwujudnya sesuatu. Fa innahu la yu'addu syarta. Yang lebih benar bahwasanya mubtil, sesuatu yang terwujud pada dalam salat, itu tidak tergolong sebagai syarat.
bal yu'addu mani'a, melainkan dihitung sebagai mani', penghalang, pembatal. Wa huwa istilahu jama'atin, ini adalah istilah suatu kelompok, suatu jamaah dari mazhab Syafi'i, dari ulama mazhab Syafi'i. Nah, syarat dan mani' ini termasuk hukum bukan? Dia termasuk hukum. Tapi dia bukan hukum taklifi, melainkan dia hukum wad'i namanya. Jadi syarat, mani', sihah itu semua adalah hukum ahkam wad'iyah namanya. Karena ahkam syar'iyah dalam mazhab mutakallimin dalam usul fiqih, mazhab ahkam syar'iyah ada dua macam. Pertama ahkam taklifiyah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya, dan ahkam wad'iyah, yaitu syarat, mani', sihah, illah dan seterusnya. Ya, itu ahkam wad'iyah. Di antaranya yang mengatakan bahwasanya apa yang terwujud dalam solat itu termasuk mani', bukan sebagai syarat, yaitu Imam Nawawi dalam salah satu pandangannya di kitab Syarah Al-Muhadzab, yaitu Majmu', dan di kitab Al-Wasit. Beliau juga memiliki kitab Al-Wasit. Ada kitab Al-Wasit versi karya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dan ada kitab Al-Wasit karya Imam Nawawi. Wa qala, dan berkata Imam Nawawi, as-sawabu annaha mubtilatun la syurut. Yang benar bahwasanya itu adalah pembatal salat, bukan syarat sah salat. Namun dalam kitab Rawdatul Talibin, wa'adda fir rawdati al-mubtilati syuruta. Dalam kitab Rawdatul Talibin, ya, beliau menjadikan mubtilat sebagai syarat-syarat. Fa dzakara khamsatan. Kemudian beliau menyebutkan 5, yaitu 5 dari syarat sah salat. Ya, 5 dari syarat sah salat, dan beliau menyebutkan sampai 8. Jadi tambahan 3 syarat sah salat, namun 3 terakhir itu yang sebenarnya beliau sebutkan sebagai mubtilat dalam kitab Al-Majmu' dan Al-Wasit. Faham gak maksudnya? Jadi mubtilat itu kan 5. Suci dari hadas dan seterusnya, 5 itu yang ini harus dipenuhi qabla syuru'i shalah, sebelum terwujudnya salat, ya kan? Nah, di Rawdatul Talibin belum menyebutkan 8, 6, 7, 8. Yang 3 terakhir ini itu sebenarnya mubtilatus shalah, bukan syurut sihatis salah. Ya. Nah, fa dzakara khamsatan thumma qala as-sadisu as-sukutu 'anil kalam. Yang keenam yaitu diam dari berbicara. Nah, sukut 'anil kalam ini apakah dia syarat sah salat atau dia merupakan perwujudan akan mani' sihatis salah? Itu yang beliau lebih condong bahwasanya itu adalah mani' di kitab apa? Al-Majmu'. Adapun di kitab Rawdatul Talibin beliau menggabungkan itu sebagai syarat sah salat. Ya, ini masalah istilah saja. Sebenarnya esensinya adalah gimana kita ngamalin ini, gitu aja. Hanya masalah istilah dalam mazhab. Yang mana seorang penulis, seorang ulama boleh jadi mengistilahkan di salah satu kitab dengan suatu istilah yang berbeda istilahnya dengan kitab orang yang sama tapi beda kitab. Di Al-Majmu' beliau bilang gini, tapi di Rawdatul Talibin di masalah yang sama beliau mengistilahkannya dengan metode lain, dengan istilah lain. Itu hanya penelitian saja. Dan kemudian as-sadis as-sukutu 'anil kalam. Maka ini lebih cocok disebut mawani' sihatis shalah, bukan syarat sihatis shalah menurut sebagian dari fuqaha. Maka lebih cocok ditakbirkan di antara mawani' sihatis shalah adalah al-kalam. Faham gak? Pencegah sahnya salat adalah ngomong.
Tapi bisa juga dalam Rawdatul Talibin dimasukkan dalam syarat sah salat, yaitu syarat sahnya adalah as-sukutu 'anil kalam. Syarat sah salat nggak bisa as-sukut doang, nggak boleh. Karena kalau as-sukut berarti dia nggak baca Al-Fatihah dong. Maksudnya as-sukut 'anil kalam wal muhadatsah, yaitu diam dari berbicara. Maksudnya berbicara ini bukan wiridan, tapi berbicara muhadatsah. Ya. Dan itu pun dengan tambahan amdan. Ya. Di antara pembatal salat adalah al-kalamu amdan. Adapun kalam berbicara tapi spontan, enggak sadar, spontan, kaget atau semisalnya, maka itu yang lebih sahih adalah tidak batal. As-sabi' yang ketujuh dari mubtilat yang beliau sebutkan sebagai syarat sah di Rawdatul Talibin, yaitu al-kafu 'anil af'al katsirah. Menahan diri dari banyak bergerak. Ya. Menahan diri dari banyak bergerak. Berarti dalam mazhab di antara pencegah atau di antara mubtilatus shalah itu adalah fi'lun katsir. Banyak gerak tanpa hajat. Asyartu tsamin al-imsaku 'anil akl, menahan diri dari makan. Maka di antara mubtilatus shalah al-akl. Itu juga nanti akan ada rinciannya insyaallah. Fasarat tsamaniyatan, maka jadi 8 syarat sah salat dalam rawdah. Walihada qala fi asli rawdah syurutuha tsamaniyah. Maka beliau pun menyebutkan dalam teks asalnya rawdah, ya, syarat sahnya salat ada 8. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa'lam anna syarta wa rukna la budda minhuma fi sihhatis shalah, walakin yaftariqani bi anna syarta ma kana kharija mahiyatis salati wa rukna ma kana dakhilaha. Baik. Wa'lam anna syarta wa rukna la budda minhuma fi sihhatis shalah. Bahwasanya syarat dan rukun itu berkaitan dengan masalah apa? Sahnya salat. Tetapi perbedaannya di mana? Perbedaannya di bahwasanya syarat itu berada di apa? Kharij an mahiyatis shalah. Berada di luar esensi salat. Itu syarat. Adapun rukun maka itu berada di dakhil mahiyatis shalah. Di dalam salat. Itu bedanya syarat dan rukun. Yaitu bedanya syarat dan rukun. Itu masyhur sekali. Taib. Wa ammal ab'ad. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa ammal ab'adu fatujbaru bisujudi sahwi bi khilafil hayat wa sayati dzalik. Taib. Di sini ada istilah sunan al-ab'ad dan sunan al-hayat dalam mazhab Syafi'i. Bedanya apa? Sunan al-ab'ad yaitu sunan allati idza taraktahu tujbaru tilka sunan al-matrukah bi sujudis sahwi. Yaitu sunan ab'ad adalah sunnah yang kalau misalnya antum tinggalkan baik sengaja atau tidak, maka bisa dileburkan, dinetralisir dengan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Di antara sunan ab'ad yaitu kunut subuh dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau misalnya ada orang dia enggak kunut subuh, imam enggak kunut subuh, kemudian setelah selesai salat dia sujud sahwi, maka dia mengikuti mazhab Syafi'i versi ini. Enggak heran gitu ya. Di khilafil hayat, beda dengan sunan hayat. Yang mana meninggalkannya maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu bedanya sunan ab'ad dan sunan al-hayat. Ya, mafhum insyaallah ya. Baik. Kita lanjut sesi berikutnya insyaallah tentang taharatul a'dha min al-hadath wan najas. Ada soal di sini? Hah? Mungkin antum mau nanya apa enggak? Enggak ada. Hah? Enggak, Putra enggak mau nanya? Enggak. Wajah antum penuh tanya-tanya sebenarnya.
Taib. Ya di cut sampai sini nanti kini.